Di tengah keputusasaan tanpa air dan makanan mereka teringat tas yang tersangkut tak jauh dari mereka. Temannya mencoba mengambil tas tersebut namun sayang talinya tak sampai sehingga dia harus melepaskan tali lalu meloncat dan untungnya berhasil. Kini dia harus naik lagi dengan menggunakan tripod. Dia mampu menggapai tali tersebut berusaha sekuat tenaga untuk mencapai atas menara namun sayangnya dia terpeleset dan jatuh. Wanita ini tak sanggup melihat temannya yang terjatuh namun beruntungnya dia masih tergantung dan dengan sekuat tenaga wanita ini menarik temannya ke atas. Wanita ini mencoba meminta bantuan menggunakan drone namun lagi-lagi ternyata baterainya lemah dan mereka pun membatalkannya. Tak tahu lagi harus bagaimana namun saat malam tiba wanita ini melihat lampu menara seketika itu dia teringat trik mengisi baterai tanpa colokan. Meskipun sulit namun setidaknya ini menjadi harapan dan dengan susah payah dia berhasil mengisi baterainya meskipun dia harus bergelantungan setidaknya sampai baterainya terisi agak penuh. Cobaan mulai mengganggu ketika burung pemakan bangkai mencium bau darah dari lukanya yang membuat burung itu mulai menyerang dan sialnya lagi tas itu pun terjatuh. Dirasa sudah cukup terisi wanita ini pun turun untuk segera menerbangkan drone meminta bantuan. Dengan perasaan penuh harapan drone pun terbang diarahkan ke tempat yang sudah ditentukan namun nahas drone itu tertabrak mobil yang melintas. Tak terhitung lagi kegagalan dan kesialan yang menimpa namun wanita ini menolak untuk putus asa dan hanya ponselnya lah satu-satunya harapan untuk selamat. Dia akan mencoba kembali trik menjatuhkan ponsel seperti sebelumnya namun ketika meminta salah satu sepatunya temannya malah menolak. Ternyata selama ini dia sendirian karena temannya meninggal saat mengambil tas dan singkatnya wanita ini hanya berhalusinasi seolah-olah dia menyelamatkan temannya waktu itu. Malam itu badai datang namun sebisa mungkin dia harus tetap bertahan dengan menonton video kebersamaan bersama ayahnya saat masih kecil. Sementara sisi lain ayahnya pun mencari dan mencoba menghubunginya namun ponselnya tidak pernah aktif. Setelah melalui malam mencekam burung pemakan bangkai mulai mendekatinya namun ternyata itu adalah jebakan. Karena bagaimanapun juga dia harus mengisi perutnya untuk bertahan hidup dan untuk mengisi tenaga. Kini dia siap untuk rencana terakhir dengan bergegas turun ke tempat jasad temannya lalu mengirimkan pesan kepada ayahnya. Sebelumnya ponsel temannya rusak karena hanya dimasukkan ke sepatu lalu dijatuhkannya. Namun kini sepatu berisi ponsel itu dimasukkan ke jasad temannya lalu menjatuhkannya agar tidak hancur seperti sebelumnya. Akhirnya rencana itu pun berhasil dan kini dia bisa kembali lagi ke pelukan ayah tercintanya.